مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما إلى الشيخ زين الدين الباري إن شاء الله دنيا في شيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. واصرف إلى الطاعات وقتك كله لا تتركن وقتا سدى متساهلا. Wasrif dan gunakanlah ila ta'at ibadah taat waktaka waktumu kullahu semuanya. La tatrukan betul-betul jangan kau tinggalkan waktan satu waktu sudan sia-sia mutasahilan alaih menganggap ringan menganggap mudah. Wasiat berikutnya adalah hifdzul awqat menjaga waktu. Kalau ini perintahnya adalah waktu itu semuanya untuk taat, bukan sebagian besar apalagi hanya sebagian, semuanya total untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu tertinggal yang nggak ada nilainya, sebab nanti kalau waktunya sudah habis baru terasa bahwa waktu itu mahal. Waktu satu hari bisa dapat 10 miliar pun tetap aja rugi hitungannya kalau hanya dapat itu. Sebab nanti kalau umurnya habis 10 miliar nggak bisa beli waktu sehari. Jangankan 10 miliar, seluruh dunia beli waktu sehari 1 menit pun nggak bisa. Tapi itu nggak terasa sekarang, terasanya nanti pas waktunya sudah habis, umur habis, malaikat datang baru terasa. Nggak akan ada, andaikan waktu itu bisa jual beli umur, kemudian umur dibelilah lalu pakai untuk santai-santai ngabisin waktu, untuk nongkrong, untuk ya iseng-iseng melihara burung lah, melihara apa atau mancing dan sebagainya. Nggak akan ada pikiran begitu. Cuman karena waktu ini gratis nggak terasa. Nah mungkin kita bertanya lah, kalau waktu semuanya untuk taat terus kapan makannya, kapan tidurnya? Nah dijawab dengan baik berikutnya. وتصير أوقات المباح بنية مصروفة في الخير فصح بلا اختلاف. Dan menjadi apa waktu-waktu mubah biniyatin karena niat iku masrufatan fil khair, itu dipakai juga untuk kebaikan. Fashu, maka sadarlah atau pahamilah bila tanpa kecerobohan, tanpa taksir, tanpa kurang berpikir itu. Ini menunjukkan atau membahas tentang nilai niat. Nilai niat itu menentukan nilai amal. Kita masuk masjid, masuknya hanya satu badan, hanya sekali waktu. Tapi bisa sampai 10 niat dan insya Allah dapat semuanya itu. 1 niat makmurkan masjid, 2 mau iktikaf, yang ketiga kalau ada yang silaturahim sekali silaturahim, yang keempat niat menyebarkan salam, yang kelima niat barangkali ada yang perlu nasihat dinasihati, yang keenam niat untuk mendirikan salat 5 waktu, yang ketujuh niat hadir majlis taklim kalau ada di situ, yang kedelapan niat untuk hadir majlis zikir kalau ada di situ, yang kesembilan niat barangkali ada yang perlu dibantu, yang ke-10 niat barangkali ada yang sakit nanti dijenguk, yang ke-11 niat supaya selamat dari maksiat masuk masjid saja misalnya. Oh itu banyak, bisa 20-30 niat kalau dihadirkan semuanya. Makanya dikisahkan nanti di akhirat itu akan ada orang yang pahalanya itu dikuras oleh orang yang punya hak atas dia.
mungkin didolimi, mungkin dihutangi, nggak bayar dan sebagainya begitu. Kan dibayar pakai amal. Habis akhirnya udah. Habis udah kayaknya putus asa mau masuk neraka. Oleh Allah Ta'ala diberitahu, tenang saja, masih ada amalan kebaikanmu yang saya simpan. Mereka tidak ada yang tahu, cuma saya aja yang tahu. Dia pun bingung, apa itu ya Allah? Niat-niat baikmu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka walaupun zahirnya kerjaan mubah, makan, minum, tidur, tapi diniatkan ibadah, niatkan kebaikan, ya jadi kebaikan. Mubah loh ini, mubah ya. Jangan yang haram diniatkan baik, nggak bisa. Al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan yang baik itu tidak menghalalkan cara. Oh, saya mau ikut mabuk dulu lah, biar punya teman nanti saya ajak taat. Oh, itu nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Ah, nggak apa-apa lah, saya ikut pasang-pasang tato. Semoga nanti yang tato-tato itu pada terpengaruh dengan saya, akhirnya taubat. Nggak bisa. Wah, nggak apa-apa lah, orang ini kan kalau nggak ada dangdut nggak akan kumpul. Undang dangdut yang paling top. Nanti kalau udah kumpul itu dengan pengajian, semoga tobat semua. Nggak bisa gitu. Makanya cerita bahwa dulu Wali Songo dengan musik namanya apa? Gamelan, terus ada wayang, orang pada masuk Islam. Itu sebenarnya masih sangat diragukan. Loh, tapi kan ada buktinya. Di makam Sunan Derajat misalnya itu ada gamelan, di makam ini ada gamelan. Loh, kalau ada gamelan memang pasti walinya main gamelan. Kan tidak menutup kemungkinan juga, misalnya itu rakyat yang saya suka gamelan taubat, akhirnya diserahkan ke Sunan Derajat. Udah, ini saya serahkan bukti tobat saya, biar saya nggak main gamelan lagi. Kan bisa aja gitu. Ini gamelannya ya, bukan syair-syairnya, ini kita bahas gamelannya ini. Ini kalau dari tinjauan ulama yang mengatakan musik haram total, maka ini masih diragukan. Keraguan yang kedua, kenapa? Sebab satu bentuk usaha kalau dilakukan dengan cara yang sama, apalagi di tempat yang sama, hasilnya mestinya sama. Nah, ini kalau seandainya zaman dulu tuh orang masuk Islamnya dengan musik, maka kalau zaman sekarang diulang lagi, tentu banyak juga orang masuk Islam dengan musik juga. Tapi pernah Mbak ada kejadian begitu? Atau dia nggak tahu mungkin? Ada? Ada nggak? Perasaan belum pernah gitu soalnya. Kalau orang berbondong-bondong bertobat kemudian jadi soleh, sangat diragukan. Nah, ini makanya yang mubah diniatkan yang baik. Nah, nanti jadi ibadah karena niat yang baik itu. Namanya pekerjaan mubah, makan, tapi makannya supaya kuat ibadah jadi baik. Namanya mubah minum, tapi supaya waktu baca Quran nggak serak, nggak batuk-batuk, jadi ibadah juga. Dan sebagainya. Gimana ngatur niat dalam mubah ini? Dikasih niat yang baik. Makanya itulah syukurnya kita oleh Allah SWT dikirim Nabi yang bentuknya manusia bukan malaikat, sehingga bisa ngasih contoh kehidupan normal. Kalau seandainya malaikat, ya gimana ngasih contohnya? Nggak bisa. Nah, ini maksudnya bahwa seluruh waktu untuk taat itu, yang mubah-mubah pun niatkan untuk taat juga. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki pakai peci niatnya apa, pakai baju niatnya apa, pakai kaos niatnya apa, pakai jaket niatnya apa. Loh, itu mubah semua sebenarnya. Nggak diniat tuh nggak apa juga. Tapi kalau ditambahin niat baik, ya jadi baik gitu. Ya jadi baik juga. Tapi sebaliknya juga, kalau tambahin niat jelek, ya jadi jelek gitu. Tambahin niat jelek, jadi jelek juga.
Wazzi' bi'aunillahi wattaqu wasrifan kullan bima huwa laikun mutabassila. Wazzi' bagilah bi'aunillah dengan pertolongan Allah, wattaqu waktumu wasrifan dan gunakan sebenar-benarnya kullan yang semuanya, semua waktu tadi, bima dengan perkara atau dengan amalan huwa yang utaima iku laikun layak, mutabassilan memutuskan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya anjuran kalau bisa waktu itu terjadwal. Nah, ini bukan waktu pondok saja maksudnya ya. Nanti kalian di rumah pun begitu juga. Jam sekian bangun, jam sekian tahajud, jam sekian, setelah ini doa, setelah ini baca Quran, setelah ini zikir. Nah, begitu mestinya. Ini terjadwal. Sebab sebagian ulama menjelaskan kalau waktu kita itu sudah terjadwal begitu, maka malaikat yang biasa hadir pun akan mudah untuk nyari tempat kita, untuk mengikuti amalan kita karena waktunya terjadwal. Yang kedua, batin kita juga udah selalu persiapan. Jam segini baca Quran ini, jam segini tahajud ini. Awal-awal memang harus dipaksa, diapakan? Paksa. Dari paksa mah nggak bisa. Wan nafsu katif intuh milhu hab apa? Habba ala hubbi radai wa in taqtimhu yanfadi. Jadi nafsu itu kaptif seperti bayi. Kalau kau biarkan, maka ya gak berhenti-berhenti. Nginjak sampai umur 10 tahun pun masih minta nenek. Jangan ada di sini dulu gitu. Nah, wajahnya itu kayaknya ada ini kayaknya ini. Cuman gak usah dikasih tahu. Wa in taftihul yang fatimi. Nah, kalau disapih ya akan tersapih sendiri. Nah, kita juga begitu. Kalau nggak memaksakan jadwal itu susah. Makanya saking pentingnya itu Rasulullah SAW anjurkan bahwa orang yang punya amalan malam, baik itu sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya, kelewat pagi kodok. Waktunya kapan? Waktu duha itu. Supaya apa? Hidup kita biasa disiplin. Kalau nggak gitu amal kelewat itu nggak terasa gitu. Tapi kalau udah punya jadwal itu amal kelewat, aduh ya Allah, kelewat. Kok belum tadi? Dan ini kita syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala itu kita diberi amal yang bermacam-macam. Ya, kita lihat fadilah amal aja. Kalau kita baca fadilah zikir, seolah semua amal itu kalah dengan zikir. Puasa kalah, jihad pun kalah pun. Paling top ya zikir. Nanti begitu kita buka fadilah jihad dalam Riyadhus Shalihin misalnya, yang lain lewat semua. Begitu buka fadilah sedekah, Masya Allah, paling utama itu sedekah ternyata. Pas buka fadilah sholawat, kalah semua sama sholawat. Ini gimana ini? Gimana ini? Nah, ulama menjelaskan ini sejauh yang dia baca dua. Pertama, bahwa itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau tahu bahwa manusia itu bosanan. Suruh salawat terus nggak kuat semua orang. Atau suruh pegang Quran terus 24 jam taatnya itu aja, nggak semuanya bisa juga. Makanya dikasih fadilah yang macam-macam itu supaya manusia milih. Sehingga tatkala dia di amalan tertentu, hatinya akan penuh dengan gairah dan semangat serta keyakinan akan fadilah itu. Itu yang pertama. Yang kedua menjelaskan kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu oleh Allah Ta'ala diperintahkan supaya beramal sesuai dengan kapasitas
sesuai dengan kesiapan, dengan bakat atau talenta yang Allah Ta'ala berikan padanya. Sehingga ada orang, misalnya ini seperti yang kemarin kalau sudah kita bahas juga tentang banyak thariqah menuju surga itu, ada orang yang Allah kasih bakat itu khidmat misalnya. Oh, untuk khidmat luar biasa, hebatnya luar biasa, cekatannya luar biasa, ikhlasnya. Ya udah, supaya makin lurus khidmatnya, baca fadilah khidmat yang banyak, sehingga betul-betul mencari Allah. Ada juga yang lain, dikasihnya ini bakatnya baca Quran. Udah ya Allah, fadilah Quran perbanyak aja, supaya lurus betul-betul pada Allah dengan Quran ini. Ada yang lain lagi hobinya zikir, masya Allah, sholawat sampai 30.000, 50.000, zikir kalimat thayyibah, dan zikir Allah saya sampai ratusan ribu. Udah, untuk dia kasih fadilah zikir yang banyak-banyak, cuma tawajuh dengan amalannya itu. Itu begitu. Makanya kalau kita lihat para sahabat juga kurang lebih seperti itu, punya kecenderungan masing-masing. Ada yang kehebatannya dalam keberanian berperang, ada yang kehebatannya dalam banyaknya ibadah, ada yang kehebatannya dalam cintanya pada ilmu luar biasa dan sebagainya. Ya'malu ala syakilat. Allah Ta'ala berikan kemampuan, kelebihan, bakat yang berbeda-beda. Silahkan dengan kelebihannya masing-masing. Nah, kita suruh bagi ini, satu tadi supaya kita disiplin, yang kedua supaya kita nggak bosan juga, sehingga ada terus manusia ini ada terus semangatnya, freshnya. Walaupun ada juga yang nggak bosanan, tapi jarang. فَإِذَا بَدَا فَجْرٌ فَصَلِّ تَخَشُّعًا مُسْتَدْبِرًا لِقِرَاءَةٍ وَمُكَمِّلًا. فَإِذَا بَدَا tatkala nampak apa fajrun, fajar shadiq, fasalli maka salatlah, takhasyu'an lawan khusyuk, salat qabliyah subuh. Mulai dengan amalan ini. Mutadabbiran, halih mentadaburi, merenungkan, di qiraatin pada qiraah, wa mukamilan dan menyempurnakan. Hanya disempurnakan, ditadaburi. Bayangkan kita setara bacaan pada Rasulullah. Bayangin gitu aja. Ini saya sedang seteran pada Rasulullah. Kalau bisa merasa seteran pada Allah, lebih hebat lagi. Ya Allah, ini saya seteran pada Allah. Wajhad li tuhdira fi salatika qalbaka juhdan balighan kay tanala fadailah. Dan bersusah payahlah li tuhdira fi salatika qalbaka, supaya kau hadirkan dalam salatmu qalbaka, ing hatimu. Nah, ini perlu susah payah, wajhad perintahnya juga. Susah payah, nggak bisa otomatis, itu nggak bisa. Pernah ngaji sekali langsung khusyuk, nggak ada ceritanya begitu. Menghadirkan hati nggak semudah itu. Dan itu tetap bertingkat-tingkat juga. Ada tingkatan seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu begitu. Lagi sholat dicabut itu nggak terasa ini. Padahal anak panah nancep dicabut nggak terasa. Mana yang menyambut tadi, kamu yang menyambut. Padahal udah cabut. Bayangkan dengan kita, masya Allah, baru nyamuk lewat, kucing lewat aja udah kaget. Apalagi kucing masuk sarung misalnya. Wah, udah bubar itu. Nah, ini Sayyidina Ali khusyuknya kayak gitu tadi. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, anaknya bayi tidur di sampingnya, dijatuhi ular sampai nggak tahu. Dan itu karena hadirnya hati tadi. Susah payah judan balighon, kelawan susah payah balighon yang sangat kaitana la fadailah, supaya kau dapatkan fadilah. Sebab nanti di akhirat itu ada alat ukur khusus untuk sholat ini, kekhusyuannya yang diukur.
orang sholat, dia nggak sadar apa yang dibaca, itu ibarat orang tuli mau silaturahim ke orang sakit. Nanti gimana ya caranya kalau ngomong? Saya kan nggak tahu apa yang diomongkan. Akhirnya dia konsultasi sama temannya, suruh nulisin. Tapi dia dulunya bisa ngomongin. Pas kuliah aja setelah itu tulis. Pertama nanti bilang aja, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Pasti dia bilang, alhamdulillah sudah baikan. Nah, kalau gitu gimana? Kamu bilang, alhamdulillah saya pun senang juga. Masya Allah, semoga segera makin disempurnakan nih. Terus tanya lagi, gimana obatnya? Nah, itu pertanyaan yang wajar. Gimana obatnya? Suka diminum nggak? Pasti dia, oh alhamdulillah. Wah, makanya yang rajin minumnya. Terus apa lagi yang tanyakan? Tanyain aja, itu dokter suka ngecek sini nggak? Pasti dia bilang, suka lah. Berapa hari sekali? Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, saya ikut senang. Semoga segera sembuh. Nah, udah diapalin aja. Di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Aduh, sakit makin parah. Alhamdulillah, saya ikut senang. Kan marah dia loh. Ini jawab sakit makin parah, aku serius gimana orang ini? Tapi dia lempeng aja. Perasaan dia benar soalnya menjawab ikut senang itu. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh, obat. Gimana? Obatnya suka diminum kan? Obat racun ini yang ada rasanya. Nah, alhamdulillah. Yang rajin minumnya ya. Ini orang mau bunuh saya atau apa ini? Nah, dia lempeng aja. Terus gimana, suka ditengok sama dokter enggak? Boro-boro dokter, ini mereka mau datang ini. Oh syukur alhamdulillah, semoga makin sempurna. Oh doain mati orang ini ternyata. Tapi dia nggak merasa salah. Kenapa? Karena dia tuli, nggak dengar apa yang diomongkan itu. Nah kalau kita sholat, nggak menghadirkan hati kita kayak orang ini tadi. Jadi dialog dengan Allah itu seolah-olah hanya penghias saja. Seolah-olah hanya penghias saja untuk memenuhi syarat, untuk menunaikan kewajiban. Nggak terasa apa-apa. Dan ini nggak bisa otomatis dapat ya, nggak bisa. Tetap dengan perjuangan. Wajhat katanya. Usaha saya capek, habis-habisan itu wajhat. Mujahadah. Ulama zaman dulu bukan sehari dua hari, bukan 40 hari 4 bulan, bertahun-tahun untuk dapat khusyuk. La tansa anna Allah nadhiru qalbika wa hudurahu wa shuhudahu laka fayjala. La tansa, jangan kau lupa. Annallaha, yang sesungguhnya Allah ikut nadhiru qalbika, melihat hatimu. Wa hudurahu, dan jangan lupa hadirnya Allah. Wa syuhudahu, dan melihat, menyaksikannya Allah laka padamu. Faijala, maka khawatirlah jangan sampai hatimu lalai. Allah tuh melihat hati kita. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala selalu bersama kalian. Hadirkan itu. Ini saya diawasi oleh Allah, salah saya ini. Gerakan saya diawasi oleh Allah. Gerakan saya diawasi oleh Allah. Bacaan saya didengar oleh Allah. Dalam hadis orang tatkala sholat selama hatinya pada Allah, Allah Ta'ala menghadap dia. Begitu dia berpaling, ya sudah, Allah pun berpaling. Jadi berpalingnya itu bukan nengok muka ke sana kiri, enggak, hati gitu.
Makanya kami sampaikan dulu bahwa setir ini semua adalah mata. Kalau mata udah belok ya sudah, selamat jalan aja itu hati kemana-mana. Jalan-jalan ke pasar, lalu ketemu ini, merembet lagi, oh iya tadi ketemu itu kenapa enggak minta uangnya, padahal dia sudah ngasih uang Pak. Dia kan lagi lockdown, kayaknya nggak punya uang. Kira dari mana uangnya? Wah panjang itu nggak habis-habis itu diteruskan. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah selesai? Padahal tahiyat juga belum baca ini tadi. Nah, bisa gitu nanti. Bisa gitu. Mending kalau jadi makmum, kalau jadi imam gimana? Tahu-tahu duduk tahiyat, bacanya bukan at-tahiyat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallah. Kenapa jadi Allahu akbar kabira gimana tuh, Pak? Allahu akbar. Nah, perlu dihadirkan faijala, maka khawatirlah jangan sampai ketahuan oleh Allah bahwa hati kita tidak hadir. Masya Allah. Dan ini kan seperti cerita ulama zaman dulu. Allah Ta'ala nampakkan pahala-pahala di surga. Masya Allah. Ternyata dari sekian banyak istana yang disiapkan oleh Allah, itu ada 2 balkon yang rontok, yang runtuh. Sayang banget ini, kenapa kapok begini runtuh? Jadi 2 rakaat kamu yang gak ingat aku itu. Begitu. Masya Allah. Juga kisah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alaiha. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah ini Masya Allah seorang yang zahirnya tidak menarik, serba kekurangan, tapi karena dekatnya pada Allah Ta'ala dimuliakan luar biasa. Sampai hari ini pun namanya dibangga-banggakan. Dikasih mimpi melihat bahwa ini pahala sholat, pahala ini udah nampak semuanya, termasuk pahala sholatnya. Tapi ada di antara buah di ranting dan buah yang di pohon itu patah. Dia tanya, sayang ini patah ya. Coba kalau ini tampilkan kan lebih indah. Tuh yang patah ini hasil sholat kamu yang waktu sholat kamu ingat adonan roti. Coba kita tafakurin, setiap 2 rakaat 4 rakaat kita itu kira-kira ingatnya pada Allah berapa persen kira-kira? Berapa persen kira-kira? 50% ada? Ada 50% kira-kira? 20? 10? La tatrukanna jama'atan qad fusilat bis-sab'i wal-'ishrina min fadlin 'ala walimat ta'allumu in takun tatasahalu fi mithli hadzal rimi aksar ajhala. Jangan betul-betul jangan kau tinggalkan salat berjamaah. Qad fudilat yang telah diberi fadilah bis-sab'i wal-'ishrin dengan 27 min fadlin, yakni berupa karunia ala yang naik, yang lebih tinggi, yang tinggi. Walimat ta'allumu, lah untuk apa belajar itu? Intakun, kalau engkau ada sebab engkau itu tatasahalu, memandang remeh, memandang mudah, fi mithli hadzal ribhi, dalam semisal ribih atau pahala ini. Udah belajar, sudah ngaji, ketika berjamaah hati biasa-biasa saja. Wah, apa hasilnya belajar kalau begitu? Enggak berjamaah, enggak ada penyesalan, nyantai. Oh udah ya, oh ya udah tak sholat sendirian aja. Allahu Akbar, kok enak sekali.
Lalu hasil belajarnya di mana? Hasil belajarnya. Zaman sekarang pun masih ada. Ada di Bangladesh kalau nggak salah itu. Beliau cerita di Bangladesh itu ada seorang ulama sudah 40 tahun nggak ketinggalan takbiratul ihram. Bukan 40 hari ya, 40 tahun nggak tertinggal takbiratul ihram. Bisa, buktinya bisa. Itu yang penting tuh tekad hati yang penting. Kalau nggak ada itu nggak akan bisa. Banyak alasan. Tapi kalau tekad hatinya kuat, masya Allah. Apalagi kita di Indonesia kan enaknya bukan main. Masjid, musola, masjid banyak sekali. Ya untuk sekarang mungkin agak susah karena pada ditutup. Sana normal kan mudah. Bandingkan di luar negeri itu. Ya Allah. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ke masjid. Ada yang sampai 15 menit, 20 menit. Allah. Susah. Ya jangankan di luar negeri, coba aja sekali ke Sulawesi Utara sana. Masya Allah. Ya Allah. Itu puluhan kilo pernah itu. Kanan, kiri, gereja lagi. Ya Allah. Sampai di satu tempat, satu kota itu mestinya hanya 4. Pernah juga di Flores kayak gitu juga. Wah, Masya Allah. Puluhan kilo. Nggak ada masjid juga. Sampai di satu tempat, pinggir hutan ada masjid. Wah, alhamdulillah, Jumat ketemu masjid rasanya tenang bukan main. Tanya, Dek, jam berapa Jumatan? Nanti Pak jam 1. Ini udah lewat. Oh, sebentar lagi Pak. Kalian jam 1? Enggak, sebentar lagi. Kita tunggu 5 menit, 10 menit lah. Dek, kok nggak mulai ini? Oh, berarti sebentar lagi Pak. Wah, kita berjalan sebentar lagi, terus kapan mulainya ini? Mungkin ada 15-20 menit kita tunggu, nggak ada yang datang ini. Ya Allah, pas keluar menyedihkan. Itu ada anak-anak kecil membawa botol-botol minuman keras itu. Ya emang untuk dijual, tapi kan dia berarti sudah terbiasa melihat barang-barang kayak gitu. Ya Allah. Dan akhirnya kita pergi, kita musafir. Jadi di tempat-tempat tertentu saya kayak gitu susahnya cari masjid. Nggak jauh-jauh, kami pernah waktu di Jakarta. Salah jalur, dikit aja, mestinya lewat bawah, ini lewat atas. Tahu-tahu maghrib sudah masuk, lihat kanan kiri kantor semua, gerbang tutup semua. Ya Allah, dulu hanya ditanya gimana kalau pas macet atau begini, sholatnya gimana, ngalamin sendiri sekarang. Wah, udah panik kita. Ya Allah, ini gimana ini? Mau masuk kantor jadi kunci semua. Wah, makin panik ya alhamdulillah untungnya. Udah ada gang masuk pokoknya. Ada gang kita masuk. Alhamdulillah kalau gang sini ada masjid. Begitu sholat maghrib selesai, ba'diyah naik mobil sholat isya. Ada isya udah betul-betul di ujung tanduk. Makanya disyukuri gitu, kalau dekat masjid. Maka lebih ajaib lagi tidurnya di masjid tapi mahbub. Allah karim. Lu kok bisa gitu? Kok bisa? Tidurnya di masjid tapi mahbub. Keajaiban ke-100 itu. Ya Allah, lu kok bisa itu gimana? Di Madura itu ada tempatnya namanya Pakis. Di sana ada satu orang kakinya cacat. Itu terkenal itu. Orang itu sudah sekian belas tahun, dia ke sana 2010 atau 2009. 2006 kalau nggak salah. 2006. Itu ke sana. Itu sudah 15 tahun kalau nggak salah, orang itu nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kakinya cacat. Cuma satu maksudnya, pakai tongkat. Akhirnya satu dari teman kita ini penasaran.
Coba pintu rumahnya sih. Masya Allah, udah jauh lewat hutan lagi. Dengan kaki cacat. Itu sudah belasan tahun nggak ketinggalan takbiratul ihram. Lo kok bisa? Karena niat. Kalau nggak niat ya tadi itu, jangankan yang kakinya cacat, yang lengkap dulu di masjid aja bisa masuk. Karena nggak niat, nggak ada tekad kan. Ya ini sama ditegur kita. Lu kok bisa, untuk apa kalian belajar tapi dengan fadilah begini menganggap ringan? Dan terus apa maknanya belajar kalau begitu? Akhsara ajhala, Masya Allah. Sangat rugi, sangat jahil. Nah, salah satu keuntungan berjamaah itu kan kata ulama ini ya. Ini qala ba'du salaf, idza qamatil jamaah nadharallahu ila qalbil imam. Sebab ini orang sering menyampaikan dalam hadis. Padahal orang bilang dalam hadis ini ya mestinya hati-hati betul, benar enggak itu ada hadisnya. Kalau ragu-ragu mendingan kata ulama, udah lebih selamat. Ulama bisa kata-katanya sendiri, bisa menukil dari hadis. Lebih selamat kita. Nah, ini qala ba'du salaf. Idza qamatil jamaah, kalau ditegakkan satu salat berjamaah, nazarallahu ila qalbil imam, dilihat hatinya imam. In kana fi khair radhiyallahu anhum wa qabila salatahum wa ghafara lahum. Kalau hatinya baik, khusyuk, maka semua salatnya diterima, dosanya diampuni semua. Wa illam yakun fi khair nazar ila qulubil ma'mumin. Kalau hatinya imam lupa juga, lihat para makmum. In kana fi man fi qalbi khair radhiyallahu anhum wa qabila salatahum. Kalau ini maunya ada yang satu khusyuk, maka diterima salatnya. Nah, kadang-kadang makmum ada yang khusyuk juga, lebih dari imam. Ada satu orang ngimamin salat zuhur apa asar gitu. Baru 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu itu satu masjid itu gak ada yang ingat kalau itu baru 3 rakaat. Cuman satu di pojok, subhanallah, baru kaget dia. Cuman itu satu-satunya. Maka selesai sholat imamnya tarik, tadi siapa yang subhanallah tadi? Saya harus terima kasih. Satu masjid gak ada yang ingat juga. Dicari ketemu, Bapak Masya Allah, untung. Bapak ngingetin, kalau enggak kita 3 rakaat semua, malu kita sama Allah. Untung ada yang khusyuk. Saya bukan khusyuk. Nah, Bapak yang ingat? Enggak, saya punya toko tempat, tiap rakaat ngitung tiap toko. Baru sampai toko ketiga udah salam, berarti kurang ini pasti. Masya Allah. Ya kayaknya khusyuk pun ternyata sambil ngitung tokonya. Ya Allah. Wa ilm yakun fihi man fi qalbi khair. Nah, kalau dilihat hatinya enggak ada yang khusyuk semua satu jamaah, gimana? Nuzira ila nazar ila istima'ihi bis shalah wa ila qiyam baina yadayhi. Maka Allah Ta'ala pandang adalah maunya berkumpul mereka untuk sholat dan berdirinya mereka bersama-sama di hadapan Allah. Maka fayardu anhum wa yataqabbalu salatahum wa yaghfiru lahum. Maka Allah Ta'ala ridha pada mereka, Allah Ta'ala terima sholat mereka, Allah Ta'ala ampuni mereka. Ini bukan hadis ya. Kata ulama salaf, mesti kita menyampaikannya tepat. Jangan bentar. Dalam hadis ada Rasulullah mengatakan, "Ustaz, dulu dari mana? Benar enggak itu?" Nah, kalau ini bawahnya hadis ini. Wajah fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Khalaqallahu madinatan fil jannah yuqalu lahu bayan madinatul jalal." Allah Ta'ala menciptakan satu kota di dalam surga itu namanya Madinatul Jalal, kota keagungan. Wa fiha qasrun, di dalamnya ada istana. Yuqalu lahu qasrul azamah, namanya istana al-azamah. Wa fihi baitun yuqalu lahu baitur rahmah. Di dalam kawasan istana itu, kawasan istana, ada satu gedung, satu bangunan, Baitur Rahmah namanya, gedung Ar-Rahmah. Fihi arba'atu alaf sarir, di dalamnya ada 4.000 ranjang.
Kira-kira segede apa ini gedungnya? 4.000 ranjang. Itu yang Seke Salam itu, apa namanya itu? Apa? Gedung Serbaguna. Segede itu tuh cuma 500 ranjang itu. Itu ranjangnya susun-susun. Itu kalau 4.000 segede apa itu? Nah, ini ada lanjutannya, ala kulli sarir arba'atu alaf haura. Satu ranjang isinya 4.000 bidadari. Gempor. Berapa tuh jadinya? Berapa jadinya? 4.000 ranjang, tiap ranjang 4.000 bidadari. Berapa jadinya? Cepat dihitung, kelamaan. 16 berapa? Lama banget hitung. 16 juta. Berapa? 16 juta. Kira-kira kurang lebih sependuduk Jakarta itu. Lalu sahabat penasaran, ya Rasulullah, liman itu untuk siapa itu? Liman shalla lillah as-shalatul khamsa fil jamaah, orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Dikasih gedung Al-Azamah, di dalamnya 16.000 bidadari untuk satu orang. Ya untuk yang perempuan gimana ya? Perempuan kan nggak sholat berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Allah kasih hadiah yang lain lagi. Kisahkan ada seorang buta di situ itu. Orangnya buta tapi dengan sholat berjamaah itu betul-betul nggak bisa ninggalin. Sampai akhirnya suatu ketika datang ke masjid, jatuh di jalan sampai luka kepalanya itu. Maka kata istrinya, kamu ini buta, sholat berjamaah juga gak wajib, ngapain maksa-maksain kesana tuh, ngapain, melihat jalan juga gak kelihatan. Maka kata suaminya ini, ya gak apa-apa, Allah Ta'ala gak kasih penglihatan mata saya, tapi kan batin saya masih bisa melihat. Masa saya gak berjamaah? Loh, ini matanya buta aja malu gak berjamaah. Oh, masa gara-gara ngantuk aja gak berjamaah? Maka akhirnya malam itu tidur dia, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ditanya, tadi bertengkar sama istri ya? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Itu dia nasihat saya gak usah berjamaah. Dan terus, ya gimana? Kan kau ngasih contoh berjamaah, masa saya gak berjamaah, gak enak sekali. Saya ikut sunnahmu ya Rasulullah. Masya Allah. Maka dalam tidur itu Allah Ta'ala, Rasulullah usap matanya, besoknya bisa melihat. Ini terserah bagaimana Rasulullah SAW memberikan asbab kesembuhan dan sebagainya. Jam berapa? Udah jam dulu? 10 lewat. Tsumma ishtagil bil wirdi la tatakallaman mustaqbilan wa muraqiban wa muhallilan. Dan selesai salat subuh, kemudian sibuklah dengan zikir, dengan wirid. Jangan ngomong kalau bisa. Ini maksudnya kalau nggak punya kesibukan dalam taklim, lagi di rumah, lagi libur, kita nggak punya tugas ngajar, udah zikir aja. Mustaqbilan, menghadap kiblat, wa muraqiban, muraqabah, merasa melihat atau dilihat oleh Allah, wa muhallilan, dan membaca tahlil. Gimana? Bi tariqatin ma'hudatin li masyayikh, dengan cara yang sudah diketahui bagi para masyayikh. Litara biha naran wa nuran hasilah, supaya kau lihat dengannya, dengan zikir tadi, melihat api yang membakar keburukan dan nur yang menerangi kebaikan dan hasil. Cara jemaah itu gimana? Ya masing-masing masyayikh punya cara yang berbeda-beda. Cuman secara umum
secara umum. Secara umum kebanyakan thariqah membaca la ilaha illallah ini kan menerangkan muhallilannya ini, membaca la ilaha illallahnya itu. La ilaha ke kanan, illallah ke kiri sambil sholat dihantamkan ke arah hati. Itu secara umum begitu. La ilaha ditarik, ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari tengah ke kanan, tapi illallah hampir rata-rata sama. Dibidikkan ke dada sebelah kiri. Itu kalau orang udah terbiasa tuh Masya Allah. Jangankan dia, orang yang dengar aja terasa nikmat. Ada guru kami di Karachi, mau disebut Jali rahmatullah alaih. Itu kalau beliau udah datang dipikir Masya Allah. Gak tahu gimana menceritakannya, pokoknya nikmatnya bukan main gitu aja. Karena beliau bisa menikmati, kita pun ke bawah menikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasa nikmat dan itu Masya Allah. Kenapa kita keluar kenikmatan? Karena beliau bisa merasakan kenikmatan sehingga nular. Atau kalau kita sini belum menikmati, gimana orang lain bisa menikmati? Kitanya yang dikira gak menikmati. Apalagi orang lain. Nah itu kalau diperbanyak, kau akan melihat cahaya seperti terbakar panas memang. Pikir tahlil itu. Nanti seperti panas, ada api membakar keburukan-keburukan, wanuran, dan ada cahayanya juga yang bisa membimbing kita pada kebaikan kebenaran. Fayadi'u wajhul qalbi bin nuril jali wa yasiru madmumut taba'i za'ila. Maka dan jadilah cahaya, maka bersinarlah wajahnya hati dengan cahaya yang nampak. Dan jadilah tabiat-tabiat yang tercela ikut zailan, hilang. Fatasiru ahlan lil musyahadati allati hiya ni'matun uzma fasir muta'ahilan. Maka dengan itu engkau menjadi orang yang sudah ahli lil musyahadah, untuk merasakan, menyaksikan Allah dari hati. Allati hiya ni'matun uzma, yang itu adalah nikmat paling agung. Fasir, maka jadilah engkau muta'ahilan, orang yang berusaha untuk mengahlikan terhadap hal itu. Nah, itu sampai di dibuat kata mutiara oleh Sayyid Abdurrahman As-Saqafi As-Segaf. Beliau sampaikan bahwa man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa tidak punya wirid, maka dia monyet. Zikir susah, udah tasbih enggak mau. Wa man laisa lahu azkar fa laisa yuzkar. Barang siapa enggak ada zikir, maka enggak akan disebut lagi. Mati udah mati, enggak disebut lagi. Wa man la yatali al ihya fa laisa lahu haya. Barang siapa tidak pernah mengenal kitab ihya, dia enggak punya malu. Wa man yaqra muhadzab ma arafal madhhab. Enggak baca kitab muhadzab, enggak pada madhab Syafi'i. Wa man la lahu adab fa waddaq. Orang yang enggak punya adab seperti beruang. Mendingan ini. Ulama lain mengatakan bahwa dzubab, parah lagi. Dia punya adab seperti lalat. Nah, terus gimana kalau misalnya kita belum bai'at thariqat misalnya, belum punya guru mursyid thariqat misalnya, gimana ini? Nah, beliau anjurkan supaya
zikir-zikir ma'thurah, zikir dari Rasulullah SAW itu kita amalkan. Ya manzil itu. Manzil itu kumpulan bacaan-bacaan berfadilah dari Rasulullah SAW. Rasulullah Hajjaj juga. Kemudian beliau juga anjurkan wa yakfi minha arwil latif lil haddad. Baca wirdul latifnya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Sebab itu merangkum induk-induk zikirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi dan petangnya terangkum dalam al-wirdul latif itu. Plus sholawat, plus baca Quran. Udah, itu udah cukup. Kata beliau, kalau kita nggak ambil tarifah dari siapapun. Jadi untuk pagi itu diperbanyak baca wirdul latif, sholawat. Sampai kita punya zikir pagi petang, baca Quran. Waktu-waktu dalam 24 jam kita adakan doa-doa masnunah. Dan waktu kosong paling mudah untuk apa? Untuk baca sholawat. Kenapa? Kata Sayyid Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, dan itu juga banyak dalam kitab-kitab fikih, bahwa anna jami'al amal min hal maqbul min hal mardud, bahwa semuanya amal itu mungkin ada yang ditolak, mungkin ada yang diterima, illa salat ala nabi, kecuali salat atas nabi. Fa innahu maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya itu dipastikan diterima oleh Allah. Makanya ya sebenarnya hanya sholawat saja memang yang disampaikan dengan dilakukan dengan ada rebananya pun tetap ada harapan diterima oleh Allah. Walaupun namanya nyantai-nyantai agak ya seperti main gitu. Tapi kalau sholawat masih ada harapan diterima oleh Allah. Ini tadi. Wa haka ittifaqul ulama ala dzalik, sampai beliau ceritakan ini ittifaq ulama bahwa sholawat itu pasti makbulnya. Nah itu tadi maksudnya, kalau ada waktu kosong bagusnya apa? Perbanyak sholawat aja. Perbanyak sholawat. Waktu kosong mau membaca Quran lupa, mau baca Quran berat, udah sholawat aja lah, sholawat. Sudah betul. Wallahu a'lam. Dalam qadim ya Rabbi mat'ini bi sirri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.